الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع. Bapak dan teman-teman yang kami hormati, kita lanjutkan belajar bersama mengarungi ayat demi ayat daripada permulaan surah Al-Baqarah, dan kita akan mengambil nanti insyaallah mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat berikutnya faedah-faedah yang akan kita ambil, kita baca daripada ayat Al-Quran Karim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca 5 ayat dari permulaan surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima, di mana 5 ayat itu memberikan pencerahan dan keterangan yang lengkap kepada kita tentang kelompok manusia pertama, yaitu orang-orang yang hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dengan karakter-karakter yang telah Allah sebutkan. Ya, di antara mereka adalah orang yang beriman kepada perkara gaib, ya. Kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan kewajiban zakat, ya, atau kewajiban sedekah yang telah Allah berikan kepada mereka, baik itu berupa zakat, kewajiban nafkah, ataupun infak-infak yang sifatnya sosial. Kemudian sifat mereka berikutnya adalah mereka berusaha untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta beriman kepada perkara yang beriman kepada hari akhirat dan membenarkan risalah atau kitab-kitab yang pernah diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah menutup ayatnya dengan ulaika, bahwasanya ulaika humul mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, wa ulaika al-muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Itu sampai ayat yang kelima, teman-teman. Adapun sekarang kita akan membaca ayat yang ke-6 dan seterusnya, di mana di ayat 6 ini, teman-teman, dan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang dua tipe manusia berikutnya. Tipe yang kedua adalah tipe orang kafir. Siapa itu orang kafir dan bagaimana karakter mereka? Allah sebutkan di ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7, 2 ayat saja. Kalau orang beriman, Allah sebutkan karakter mereka. Kemarin berapa ayat? 5 ayat. Kemudian 6-7 ini menjelaskan tentang orang kafir. Dan yang ayat ke-8 sampai berikutnya nanti, teman-teman, Allah akan berbicara tentang ciri khas orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan kenapa ini permulaan ayat ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena Allah seakan-akan membicarakan tentang tabi'atu al-bashariyah, bahwasanya karakter manusia secara umum, bahwasanya seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya manusia ini, ya, seakan-akan di dunia ini ada 3 golongan manusia. Salam. Yang pertama, orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan risalah yang Allah turunkan. Mereka adalah orang muslim. Dan kelompok yang kedua adalah orang kafir. Adalah orang kafir. Ini orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sebenarnya yang Allah akan terangkan. Dan yang ketiga adalah orang munafik. Siapa orang munafik? Yani orang yang mudzabdzab bainahuma atau baina dzalik. Orang-orang yang tidak ke sana dan tidak ke sini. Dia tidak kelihatan kafir, tetapi juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini, teman-teman, inilah 3 karakter manusia yang Allah sebutkan di ayat-ayat permulaan ayat surah Baqarah. Dan ini insya Allah yang akan kita pelajari. Apa tujuannya, teman-teman? Tujuan pertama adalah agar kita mengetahui mengetahui karakter yang salah, karakter manusia yang jelek, yang buruk, dan juga mengenali karakter yang benar. Untuk apa, teman-teman? Yang jelek untuk kita tidak tiru, ya, jangan apalagi boro-boro mengikuti mereka. Atau yang kedua, yang benar agar kita ikuti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, agar kita mengetahui mana lawan dan mana kawan. Karena yang kawan kita adalah orang yang setipe dengan kita. Tipe dalam artian apa? Orang-orang yang muslim, sama-sama beriman, mengikuti risalah ilahi, mengikuti jalan para nabi alaihi salatu wassalam. Ini teman kita. Jadi jangan sampai mix, bergabung, bercampur. Lawan seakan-akan dipandang kawan,
dan kawan justru diposisikan di bagian lawan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena Muslim adalah kawan. Adapun dua karakter berikutnya yang akan kita baca, ini musuh dua-duanya. Tentang orang kafir, Allah mengatakan orang kafir itu semuanya musuh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Orang yang beriman, jika engkau beriman kepada Allah dan membenarkan risalah Nabi Muhammad, jangan sekali-kali mengambil hati. Mengambil hati orang menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan semisal mereka sebagai kawan. Jangan pernah. Jangan beri hati kepada mereka. Ini tentang siapa, Pak? Orang kafir. Dan semua turunan-turunannya. Walaupun Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani di sini dengan karakter kekufuran yang terang, tetapi juga tidak juga masuk di sini seluruh jenis bentuk kekufuran. Baik itu baik itu berupa Majusi, kemudian Hindu, orang Buddha, dan orang ateis masuk ke dalam kekufuran. Nah, sama itu. Yang ketiga, teman-teman, karakter yang jelek, yang paling berbahaya lagi adalah orang munafik. Orang apa? Orang munafik. Dan Allah ketika berbicara tentang orang munafik, teman-teman, dalam banyak ayat dan banyak surat di dalam Al-Quran. Sampai Allah turunkan surat utuh menjelaskan tentang orang munafik. Apa nama suratnya? Surah Al-Munafikun. Di juz 28. Itu Al-Munafikun. Allah menjelaskan tentang karakter orang munafik secara terang. Iya. Dan Allah memberikan stressing, penekanan di ayat itu. Humul adu'u fahdar. Orang munafik itu adalah musuh kalian. Allah mengatakan musuh kalian berbahaya. Karena itu hati-hati. Nah, gitu. Maka dari itu, teman-teman, ayat ini akan memberikan pencerahan kepada kita siapa kawan dan siapa lawan. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan wahai Muhammad atau tidak engkau beri peringatan, ya, maka mereka tidak akan beriman sama sekali. Ini ayat ke-6. Apa sebabnya? Allah jelaskan di ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ini sebabnya, Pak. Jadi ada penghalang. Kenapa peringatan itu tidak bermanfaat untuk mereka? Kenapa kebenaran itu setelah terang-terangnya cahaya matahari di siang bolong? Tetapi mereka tetap merasa kegelapan. Apa sebabnya, Pak? Ada mawani, ada penghalang. Apa penghalangnya? Allah sudah memberikan khatam. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah memberikan khatam. Khatam itu artinya stempel. Ya, stempel yang sudah menutup, memastikan. Di mana stempel itu menutup daripada hati mereka. Hati mereka tidak bisa menerima kebenaran. Dan pendengaran mereka juga ditutup. Mendengar, tapi tidak sampai ke dalam tidak sampai kepada perenungan. Dan kemudian kata Allah, wa ala absarihim ghishawah, dan di mata mereka ada ghishawah, ada sesuatu yang menghalangi, ya, sehingga mereka bagi mereka nanti di akhirat ada azab yang sangat besar. Baik, kita baca keterangan Syekh Bakar Al-Jazairi, Syekh Jabir Al-Jazairi rahmatullah alaih. Ketika beliau menjelaskan ayat ini secara ringkas, kata beliau perhatikan. Maksud daripada ayat kafaru, ya, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir di sini siapa, Pak? Yahudi, Nasrani, dan segala bentuk turunan mereka. Itu kafir, Pak. Walaupun di sini Buddha, Hindu tidak dimasukkan, tetapi mereka termasuk orang kafir. Ya, Pak? Kenapa? Karena sifat sikap mereka terkumpul sama seperti Yahudi dan Nasrani. Baik. Apa maksud kafaru di sini? Kata beliau, al-kufru lughatan at-tawfiyah wal juhud. Yang dimaksud dengan kekufuran adalah orang-orang kafir adalah apa maksud kufur? Kafir itu secara bahasa apa? Yakni tertutup dan kebangkangan. Tertutup dan bangkang. Itu maksudnya kufur, Pak. Jadi kalau orang mengatakan si fulan kufur, berarti dia maknanya bisa jadi dia tertutup baginya kebenaran, atau bisa jadi dia memiliki karakter pembangkangan. Nah, ini namanya kufur secara bahasa. Nah, apa ini maksud secara syariat? Kata beliau, wa syar'an at-takdzibu billahi wa bima jaa bihi rusuluhu, ya, anhu kullan aw ba'dan.
Secara syariat, yang dimaksud oleh kafir di dalam Al-Quran adalah orang yang mendustakan Allah. Ini satu Pak, karakternya. Mendustakan Allah. Dia tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih percaya kepada Tuhan buatan mereka, atau buatan sesuai hawa nafsu mereka, atau sesuai dengan akal pemikiran mereka, dan mereka tidak percaya dengan Allah Rabbul Alamin. Ini mendustakan Allah. Satu. Yang kedua, wa bima ja'at bihi rusuluh, dan mendustakan semua yang datang dari para rasul-rasul yang Allah utus untuk manusia. Dan ini sesuai dengan zaman. Artinya Nabi Nuh, kaumnya mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Lut, kaum Thamud, kaum Ad, kaum Nabi Isa, umat Nasrani, sampai Nabi Muhammad SAW. Semua manusia yang berada di zaman Nabi mereka masing-masing. Dan mereka tidak membenarkan risalah Nabi mereka. Artinya mereka mendustakannya dengan mengklaim Anda adalah tukang sihir, Anda adalah dukun, Anda adalah pendusta, dan semisalnya. Maka ini masuk ke dalam ayat. Bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi orang yang kufur kepada Allah adalah orang yang kafir itu adalah orang yang tidak percaya dengan kebenaran adanya Allah. Nampak jelas sekarang ayat-ayat tentang keberadaan Allah, kekuasaan Allah, tapi dia tidak membenarkannya. Dia lebih berpaling kepada hawa nafsu dan akal pemikirannya. Kemudian mereka mendustakan para rasul yang sampai kepada mereka. Dan kalau kita hari ini zaman generasi terakhir ini, tentu Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mendustakan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, baik itu semuanya atau sebagian, maka ini termasuk kekufuran. Termasuk apa? Kekufuran. Nah, orang yang tipikal orang yang memiliki ciri khas seperti ini, Pak, maka apa kata Allah? Allah sudah memberikan penjelasan sawa'an, kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, sama atas bagi mereka. Apa yang sama? Anzartahum am lam tunzir. Baik engkau beri peringatan kepada mereka Muhammad atau tidak engkau beri peringatan bagi mereka, sama saja. Apa maksud peringatan teman-teman? Yang dimaksud dengan inzar kata para ulama adalah inzar itu adalah al-khawf, ayyukhawifuna. Nabi SAW memberikan kabar petakut kepada mereka. Kalian kalau kufur kepada Allah, ancamannya ini. Ancamannya azab, siksaan kubur, kehidupan yang melarat. Kemudian kalian akan disiksa nanti di alam akhirat. Neraka yang menyala-nyala dan sebagainya. Segala bentuk punishment atau hukuman-hukuman yang Allah janjikan kepada mereka dan disampaikan melalui lisan Nabi SAW atau para Nabi secara umum, maka bagi mereka itu sama saja. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Bagaimana sikap mereka, teman-teman? Mereka tidak akan beriman. Dan penggalan ayat ini, teman-teman, memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya Nabi SAW sangat memiliki semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi, antusias yang besar untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan iman, menyampaikan risalah Islam, risalah ketuhanan kepada semua manusia. Kenapa? Karena Nabi Allah mengatakan, engkau beri peringatan wahai Muhammad atau tidak engkau beri peringatan, sama saja dengan mereka. Dan perlu diketahui Nabi SAW adalah seorang yang memiliki semangat dakwah yang besar. Nabi kita SAW beliau sangat memiliki semangat dakwah yang begitu besar. Bagaimana kalau bisa semua orang di dunia ini beriman? Ini keinginan beliau. Ya, ini keinginan beliau. Kata Allah dalam surah Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia wahai Muhammad tidak akan beriman. Iya, walaupun engkau mempunyai hirs. Hirs itu bahasa kitanya apa? Keinginan yang besar. Keinginan yang hebat. Agar mereka menjadi orang beriman. Tetapi sunnatullah berkata bahwasanya orang beriman itu lebih orang yang bangkang lebih banyak daripada orang yang sedikit. Mana yang paling banyak di dunia ini, Pak, sebenarnya sejarah? Yang mukmin apa yang kafir? Yang beriman apa yang mendustakan? Yang mendustakan paling banyak apa? Dan itu dari generasi ke generasi. Coba kepada Nabi Nuh alaihissalam. Berapa yang beriman dengan beliau? Kata para ulama sekitar 70 sampai 80 orang. Dan itu beliau berdakwah, Pak, dalam usia yang panjang. Usia Nabi Nuh dulu sampai 100 tahun. Iya, sampai hampir 1000 tahun usia beliau. Iya. Usia Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah siang dan malam.
Inni da'awtu qaumi lailan wa nahar. Aku mendakwah mengajak kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan mereka tidak menyikapi merespon dakwahku kecuali mereka semakin lari. Dan berapa jumlah yang beriman dengan Nabi Nuh? Tidak beriman kepada beliau. Wa ma amana ma'hu illa qalil dalam ayat. Dan tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit, sekitar 80 orang. Yang lainnya kemana, Pak? Yang lain berada di oposisi. 80 orang itulah yang selamat di apa? Di kapal yang ketika banjir bandang, banjir besar itu datang, itulah yang selamat semuanya kafir. Kata anaknya Kan'an juga kafir. Ya, juga kafir. Dan semua para nabi demikian. Mereka memiliki semangat, tetapi yang beriman itu sedikit. Sebagaimana sunnatullah yang berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak beriman kebanyakan kecuali mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang beriman itu, Pak. Ya. Tetapi meskipun demikian, semua para nabi selalu berusaha siang dan malam bagaimana menyampaikan iman dan dakwah kepada kaumnya. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun? Wahai Rasulullah, adakah hari yang pernah datang kepadamu kana asyadda min yaumi Uhud, di mana hari itu lebih pelik, lebih pahit rasanya ketimbang hari yang engkau temukan di perang Uhud. Perang Uhud kan itu hari yang menyakitkan bagi kaum muslimin, Pak. Kenapa? Di mana kekalahan yang kaum muslimin kalah dalam artian walaupun ada mengatakan imbang berperangan, tetapi pada realnya Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya banyak di antara para sahabat yang meninggal dunia. Hatta singanya para sahabat meninggal di perang Uhud. Siapa itu? Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Jadi kalau teman-teman sekarang kuburannya di kota Madinah, kalau kita ke Madinah itu kan ada makbarah Uhud, syuhada Uhud. Dan itu salah satunya paman Nabi SAW, Hamzah bin Muttalib, yang beriman kepada beliau, dan dikenal dengan Asadu as-Sahabah, singanya para sahabat. Itu terbunuh di mana? Di perang Uhud. Itu hal yang sangat menyakitkan untuk Nabi SAW. Tapi Aisyah pernah bertanya, bagaimana besarnya semangat Nabi tentang dakwah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah ada hari yang lebih berat bagimu melebihi hari daripada peristiwa Uhud? Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, wahai Aisyah, laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Aku sudah menemukan banyak pancaroba, pengkhianatan, pembangkangan, kekufuran dan permusuhan dari kaummu. Maksudnya dari kaum Quraisy, karena itu musuh Nabi yang pertama, alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Ternyata kalau mau dikumpul tuh perjuangku selama dakwah, hari yang paling berat bagiku bukan hari Uhud, tidak, Pak. Tapi hari yang dikenal dengan peristiwa Aqabah. Di mana pada hari itu, in aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil, ya, falam yujibni ila ma arad. Pada suatu hari peristiwa Aqabah itu, saya pernah menyampaikan dakwah kepada Ibnu Abdi Yalil. Siapa itu, Pak? Ada yang mengatakan ini adalah tokoh di daerah Taif. Daerah Taif tahu banyak. Sekarang masih ada daerah itu kan? Katanya kalau kawan-kawan umroh itu biasanya datang ke daerah itu sebagai apa? Sebagai bentuk bagian dari daerah kunjungan gitu ya, wisata. Daerah Taif itu, Pak, itu daerah yang subur dahulu. Sampai sekarang kabarnya masih subur. Di mana daerahnya sangat kaya raya. Dan Nabi SAW berjalan dari kota Mekah, di fase-fase Mekah ya Pak, sebelum berhijrah kota Madinah, beliau ketika melihat orang Quraisy sudah mendustakan beliau dan tidak lagi sedikit sekali kemungkinan dakwah akan diterima. Beliau pergi ke Taif, ngapain? Dakwah. Sampai di Taif apa yang terjadi? Ketika Nabi berdakwah, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Respon mereka apa? Ibnu Abdul Yalil justru mendustakan Nabi, mengatakan Anda pendusta, dan ngumpulin anak-anak kecil, terus bawa batu kecil, sendak, Nabi dipukulin di arah sepanjang jalan, sampai Nabi dalam keadaan merasa terhina, kaki beliau berdarah, badan beliau kena batu, di suatu daerah, sampai beliau berjalan terus dalam kelelahan, dan tidak tahu mana daerah itu. Itu kata beliau, hari yang paling menyakitkan bagiku. Kenapa itu lebih menyakitkan, Pak, daripada peristiwa Uhud? Pada peristiwa Uhud berat tuh, Pak. Perang yang kalah kaum muslimin. Kenapa? Karena jiwa dakwah yang besar.
Ketika dakwah beliau tidak diterima, itu adalah sebuah pengkhianatan yang besar bagi beliau. Lebih berat daripada terbunuhnya para sahabat. Kenapa? Para sahabat terbunuh di perang Uhud, matinya sudah syahid. Insya Allah surga bagi mereka. Adapun di perang di Abdul Jalil, ketika harapan tidak sudah hapus di Mekah, maka beliau berangkat ke Taif. Apa tujuannya? Mudah-mudahan ada matahari dakwah di sana. Ada orang yang akan mengambil apa? Mengambil dakwah beliau. Ternyata sama. Harapan berubah menjadi suatu kehampaan. Di Mekah ditolak, di Taif juga ditolak. Mau kemana lagi? Sampai Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam banyak ayat, bahwasanya Nabi hampir-hampir membunuh diri. Naik ke tempat yang tinggi, kemudian melompatkan diri ke bawah. Kenapa, Pak? Itu beratnya hari-hari ketika dakwah tidak diterima. Tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa taala berikan detiknya. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi dan selisahnya, bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Muhammad itu tidak akan merugikannya. Andaikan seluruh manusia kufur kepada aku dan beriman kepada Allah, ya sudah, aku tidak akan merugikan sedikit pun. Iya, tidak akan merugikanmu sedikit pun. Oleh karena itu, teman-teman, ini menunjukkan bahwasanya penggalan ini antara tahun amlam tunzirru wa in Muhammad, atau beri peringatan mereka tidak beri peringatan, sawa'un alaihim, sama saja mereka. Fahum la yu'minun, dan mereka tidak akan beriman. Nah, pertanyaan teman-teman, apakah adil Allah atau tidak? Kenapa Allah sudah klaim mereka tidak akan beriman? Dan tentu ayat ini akan berbicara tentang siapa? Tentang Uqbah bin Amir, tentang Al-Walid bin Mughirah, tentang Abu Jahal, tentang Abu Lahab. Kenapa Allah klaim seperti itu? Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dan di antara sebab mereka tidak beriman karena ulah perbuatan mereka. Allah tidak zalim, Pak. Iya, wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Allah tidak pernah zalim sedikit pun kepada para hamba. Ada musabab karena ada sebab. Benar atau tidak? Al-jaza' min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan Anda. Apa yang Anda lakukan itu yang akan Anda tuai. Kita tanam padi, Pak. Ya, insya Allah kita akan dapatkan panennya hasilnya padi. Tapi kalau kita tanam siangan, tanam berumpun mungkin tidak tumbuh padi. Tak mungkin, Pak. Jadi ada sebab. Nah, ternyata Allah sebutkan sebabnya di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci mati dan hati mereka. Ada khatam. Khatam itu semacam penutup atau yang mengunci di dalam hati mereka. Hati mereka itu sudah terkunci. Sebab apa, Pak? Disebabkan daripada maksiat yang mereka lakukan. Ya, karena pada prinsipnya teman-teman perlu diketahui, prinsip tabiat kehidupan ini, ketika dosa dosa semakin banyak dilakukan, itu akan semakin berpotensi menutup hati. Kenapa, teman-teman? Karena hati itu penutupnya bukan sebab daripada aktivitas makanan, tidak, tetapi lebih kepada dosa. Karenanya kata para ulama seperti dalam tafsir Karim Rahman, ketika beliau menjelaskan ini, apa kata beliau? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, fa innal quluba idza kathara 'alaiha dzunub tamisat nurul basirah. Hati itu apabila banyak dosa yang melekat yang dilakukan oleh pelakunya, maka akan semakin menutup cahaya kebenaran. Cahaya tidak tembus ke dalam hati, Pak. Apa sebabnya? Maksiat dan dosa. Itu sebabnya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa inna fil jasadil mudghah. Ya, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia melakukan maksiat, nukitat lahu nuqtatan saudan. Allah akan goreskan di dalam, Allah tempelkan di dalam hatinya satu bintik hitam. Satu maksiat, satu bintik hitam. Kalau dia bertobat, maka dihapuskan. Tapi kalau tidak bertobat, terus al-israr alal ma'asi, berterusan di dalam maksiat, maka akan menyebabkan hati mereka tertutup. Dan orang kafir, Pak, adalah dedengkotnya dalam maksiat. Kenapa? Kufur kepada Allah itu maksiat besar, Pak. Dan turunan-turunannya sangat banyak mereka lakukan. Setelah mereka berbuat syirik, buat kekufuran kepada Allah, mendustakan Nabi Muhammad yang sudah nampak kebenaran di hati, mata dan kepala mereka, ya. Kemudian mereka terus berlaku kezaliman, praktek riba, ya, kezaliman yang lainnya, minuman keras, perzinahan dan segala macamnya. Itu yang membuat hati mereka tertutup. Iya, di dalam hati mereka ada ran,
ada penutup sehingga mereka tidak mampu mengambil kebenaran. Ya. Nah, hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan juga telinga mereka. Telinganya bisa mendengar, bisa mendengar. Ya. Telinga bisa mendengar, tetapi sayangnya hanya pendengaran yang masuk telinga kiri, nyemplung ke dalam, kemudian keluar lagi di telinga kanan, tidak mendesap sampai ke hati. Ya, dan ini sifat orang kafir. Kemudian kata Allah, wa ala absarihim ghishawah, dan pada mata mereka ada ghishawah. Apa yang dimaksud dengan ghishawah? Kata Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah, al-ghishawah ay al-ghita'u yughashsha bihi ma yuradu man'a usulu syai'un ilaihi. Yang dimaksud dengan ghishawah adalah al-ghita', sesuatu yang merangkap atau menutup sehingga melapisi menghalangi sesuatu yang akan sampai kepadanya. Umpama kalau kita ada air nih, Pak. Ini air yang kosong. Kalau umpama kita taruh di sini, ini namanya ghita dalam bahasa Arab. Kita mau taruh air, Pak. Umpama ini kosong nih, ya, kosong. Kita mau taruh air di sini, masuk atau tidak? Kalau ditaruh penutupnya nggak masuk, Pak. Mau sebagus air, sebagus apapun, sebanyak apapun air, ya, sejernih apapun air, enggak akan masuk. Kenapa? Ada ghita. Nah, ini yang sudah dipasang oleh Allah SWT. Orang mukmin seperti keadaannya. Dia selalu menerima, siap menerima cahaya. Kenapa? Karena mereka haus dengan kebenaran. Adapun orang kafir tidak. Allah SWT sudah letakkan ghita di sini. Kenapa? Allah sudah tahu ini di dalamnya ada maksiat yang banyak. Yang mereka bangga dengan maksiat itu. Mereka tidak punya keinginan untuk kembali kepada Allah SWT dengan taubatnya. Akhirnya apa? Ya sudah ditutup sekalian. Dan di dalam mata mereka ada ghita penutup. Mata melihat, Pak, tetapi tidak mampu menangkap kebenaran. Karenanya mata-mata yang melihat, ya, itu bukan menjadi ukuran, tapi yang paling penting adalah apakah mata mampu untuk menangkap kebenaran yang sampai ke dalam hati. Allah mengatakan dalam surat Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar. Bukanlah yang dikatakan buta itu buta mata. Maksudnya orang buta begitu, mata tidak melihat. Tidak, bukan itu yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang dikatakan buta adalah orang yang tidak mampu menangkap kebenaran walaupun mata yang melihat dan hatinya dalam keadaan tidak menerima kebenaran. Berapa banyak mata-mata yang melihat, tapi sayangnya hati mereka buta dengan apa? Kebenaran. Nah, Allah ingin memberikan closing, penutup hasil daripada perbuatan mereka ini. Ya, jadi Allah menutup mata mereka. Kenapa, Pak? Karena maksiat yang mereka lakukan, kekufuran, kesyirikan, kezaliman, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Al-Quran. Ini kan induk-induknya kekufuran, Pak. Maka Allah tutup mereka, hati mereka, sehingga tidak mampu cahaya kebenaran mendatangi sampai kepada mereka. Kemudian Allah memberi closing tentang orang kafir. Walahum adzabun adzim. Dan bagi mereka Allah sudah sediakan azab yang sangat besar. Azab yang sangat besar. Di mana, Pak? Di akhir. Di dalam kubur dan di akhir. Hari ini, Pak, mereka sudah mendapatkan hal ini. Oleh karena ketika Nabi SAW berada di peristiwa perang Badar, maka beliau menyeru para dedengkot orang-orang musyrik yang sudah terbunuh. Pak, di perang Badar kan kaum muslimin menang. Walaupun jumlah kita sedikit, tapi Allah tolong dengan bala tentara para malaikat. Ketika orang-orang musyrik sudah lari tunggang langgang dan yang mati sudah mati, kemudian dikumpulkan bangkai mereka dalam sebuah lubang besar, lalu Nabi mendekati lubang itu. Kemudian Nabi mengatakan, ya, kepada mereka, apakah sudah datang kepada kalian apa janji Rabb kalian? Maksudnya sudah datang tidak ada? Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini orang sudah mati mendengar, saya tidak mendengar atau tidak? Kata Nabi SAW, wahai Umar, pendengarannya untuk saat ini tidak lebih lemah daripada pendengaran. Artinya mereka mendengar apa yang Allah ucapkan. Iya, dan kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kami. Itu kemenangan. Dan kalian sudah mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada kalian. Apa itu, Pak? Siksaan yang besar di dalam kubur sebelum siksaan yang besar di akhirat. Memang orang yang mungkin orang sudah mati itu kan bisa menjawab, Pak. Tapi Nabi SAW bisa mendengarnya. Dengan apa? Dengan peraturan wahyu. Dan ini adalah spesial mukjizat untuk Nabi SAW. Kuburan memang tempat yang hening, tenang, dan tidak ada hingar-bingar hirup-pikuk kehidupan. Tapi tidak semua orang yang ada di dalam kuburan itu dalam keadaan tenang. Banyak orang-orang kafir yang sudah disiksa oleh Allah Rabbul Alamin dari masa dahulu sampai detik ini. Tapi cuma kita tidak tahu. Andaikan kita tahu, Pak,
ya, maka nasi dan shawarma tidak lagi enak untuk kita santap. Demikian derasnya agama. Baik. Ini karakter yang kedua, itu orang-orang apa? Orang kafir. Karakter orang kafir. Baik. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-9. Afwan, ayat yang ke-8. Di sini Allah akan berbicara memulai tentang sifat atau tabiat manusia yang ketiga. Ya, tabiat manusia yang ketiga. Siapa itu? Orang-orang munafik. Orang munafik, teman-teman, mereka adalah musuh kita. Humul adu fahdhar. Mereka adalah musuh, maka berhati-hatilah kepada mereka. Siapa orang munafik? Saya jelaskan dahulu. Bahwasanya munafik itu kata para ulama dibagi kepada dua. Ada yang namanya nifakul asli. Nifak pada pokok dan urusan i'tiqad. Dan ini ayat yang akan berbicara tentang kemunafikan yang pertama. Ya. Yang kedua, teman-teman, adalah nifak amali. Kemunafikan dalam urusan dalam hal perbuatan. Apa bedanya? Kalau yang pertama itu bisa khuruju minal millah, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan yang kedua, bisa menghapuskan muhbitul amal, menghapuskan amal kebaikan ketika mereka lakukan. Walaupun mereka sejatinya beribadah, tapi ibadah mereka tidak berguna. Dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Nifaknya nifak pokok, Pak. Nifak akidah. Dan ayat ini kan bisa tentang munafik ini. Adapun yang kedua, nifak amal, itu nifak yang perbuatannya seakan-akan dia orang munafik. Ya, seperti yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis al-munafik, ya, itu cirinya ada 3. Apa cirinya, Pak? Yang pertama, idza haddatsa kadza. Kalau bicara suka bohong. Iya, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji suka mungkir. Wa idza tumina khan. Apabila dia beri amanah dia suka berkhianat. Dalam riwayat lain disebutkan wa idza khasama fajar. Kalau dia bermusuhannya keji, Pak. Jahat permusuhannya. Ini ciri-ciri munafik, ya. Tetapi kata para ulama, dosanya besar, cuma tidak mengeluarkan seseorang dari apa? Dari Islam, sama muslimin. Dan ini penyakit ini banyak, Pak. Banyak orang muslim yang berusaha. Benar apa tidak? Kalau janji itu suka mungkir. Ya. Kalau diberi khianat suka apa? Membelongkan khianat, apa amanah. Kalau bermusuhan jahatnya luar biasa. Iya, jahatnya luar biasa nih, Pak. Hoax, panggil pengacara untuk mengangkat apa? Membenarkan kebatilan dan menyalahkan kebenaran. Itu orang ada tuh Pak, orang muslim, ada. Tetapi ini dosa besar, cuma tidak sampai mengeluarkan orang daripada Islam. Nah, ayat yang akan kita baca ini, Pak, ayat yang ke-8, ini ayat berbicara tentang orang-orang munafik i'tiqad. Bagaimana tabiat mereka? Mari kita lihat kepada ayat. Allah berfirman, "Wa minan nas", dan di antara manusia. Kalau di antara manusia, Pak, tidak semua manusia. Min di sini bisa bermakna tab'id, sebahagian manusia, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita, anak cucu, keluarga dan keturunan kita daripada bagian mereka. Jangan sampai mencontoh apalagi menjadi bagian mereka. Dan di antara manusia, man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia itu ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari adanya kehidupan setelah kematian, setelah kiamat. Tapi pernyataan itu mereka ucapkan dengan lisan. Namun Allah men-close atau membantah keadaan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Padahal asalnya mereka tidak beriman. Iya, mereka tidak beriman. Dan ini, Pak, ayat ini berbicara tentang apa? Orang munafik i'tiqad. Pada asalnya mereka itu adalah orang kafir, tetapi sayangnya mereka menunjukkan keislaman mereka. Seakan-akan saya ini muslim, sholat bersama kaum muslimin, berada di saf-saf kaum muslimin. Kalau ada perkumpulan-kumpulan sosial, mereka hadir di sana. Iya, pakai sarung, pakai peci. Kalau kita pendekatan kita berjenggot gitu ya. Ibu-ibu perempuan-perempuannya juga menutup aurat gitu dan semisalnya. Ya, kalau ditanya mereka apa? Kami ini orang beriman. Bahkan tidak ditanya, mereka punya bicara sendiri. Kami ini orang beriman. Padahal tidak ditanya. Iya, dan kami beriman dengan hadirat. Teman-teman yang terhormat, ini adalah munafik yang sangat berbahaya. Nah, kalau kita baca keterangan para ahli tafsir, bahwasanya ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik di fase Madinah. Di fase apa, Pak? Fase Madinah. Kenapa fase Madinah? Kenapa fase Madinah? Kenapa fase Makkah?
Karena di Mekah tidak ada orang munafik. Tidak ada orang munafik. Ada apa tidak orang munafik? Tidak ada. Di Mekah itu dua saja Pak. Islam, kafir, musyrik. Itu aja Pak. Tidak ada munafik. Terang-terangan. Anda kalau tidak Islam, tidak pihak Muhammad, berarti pihak Abu Jahal. Tidak ada yang ketiga. Orang merasa itu fair Pak. Dan itu musuh berat, tapi lebih ringan dari sisi apa? Dari sisi dia nampak terang-terangan. Wah ini bahaya nih musuh ini nampak di depan kita. Munafik apa? Kafir. Tapi kalau di fase Madinah apa? Dan tidak ada munafik di fase Makkah. Adapun di fase Madinah sudah bertambah apa? Kelompok lawan satu lagi. Di samping kafir, musyrik dari Makkah, ya. Kemudian juga sudah muncul kelompok yang kedua. Apa itu? Munafik. Munafik. Siapa orang munafik itu yang dimaksud, Pak? Yang dimaksud munafik di apa? Di fase Madinah adalah orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi yang menampakkan keislaman pada dia masih Yahudi. Seperti siapa? Abdullah ibnu Sabah. Atau orang kaum Aus dan Khazraj yang dahulu beragama musyrik. Mereka suka berperang bertahun-tahun perang, Pak. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka para sahabat sudah beriman kan. Mus'ab bin Umair sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Mus'ab bin Umair diutus sebagai delegasi. Untuk apa, Pak? Anak muda ya, mengajak, menyampaikan Islam terlebih dahulu kepada penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Kalian jangan berperang, Islam sudah datang. Beriman kepada Muhammad. Apa yang diajak? Tauhid. Tinggalkan berhala, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan pembunuhan, pembantaian, peperangan, tinggalkan riba, tinggalkan memakan darah, memakan babi dan semacamnya. Banyak yang tertarik masuk Islam. Kenapa? Yang diajak itu benar. Selama ini kita hidup dalam apa? Dalam pertikaian, pertengkaran, pengkhianatan. Kan tidak enak hidup kalau bertengkar terus, Pak. Enak hidup, Pak. Enak, Pak. Enak hidup itu yang enak itu damai, tenang. Dalam komunitas kecil sekalipun, dalam keluarga yang baik itu keluarga yang damai, tenang, baik, bisa diajak musyawarah, bertukar pendapat, sharing opini, duduk bersama, senyum, tepat selera, saling berbagi. Itu keluarga yang enak, Pak. Tapi kalau sudah mencuat yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, kadang ini bertengkar, itu gak enak lagi, Pak. Itu komunitas kecil. Bagaimana dengan suku yang besar? Di kota Madinah itu sebelum datang Nabi SAW, nama kota itu disebut dengan apa? Kota apa dulu namanya? Yathrib. Kota yang penuh pancaroba. Yathrib itu artinya penuh kegaduhan, pancaroba. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, yang neneknya dahulu sama, tapi anak cucunya berperang. Jadi itu bunuh-bunuhan. Nah, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, dahulu Aus dan Khazraj itu mereka berjanji, kalau umpama mereka sudah berdamai, kita akan jadikan negara kota Madinah itu, Yathrib itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Nah, Allah bin Ubay bin Salul ini musyrik awalnya. Tapi dakwah sudah sampai terlebih dahulu ke kota Madinah. Akhirnya apa? Banyak sahabat yang beriman. Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, sehingga para sahabat sudah menjadi kaum Ansar. Aus dan Khazraj tadi bergabung menjadi kaum Ansar, dan mereka siap berada di garda depan untuk membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, karena Nabi SAW sudah datang ke Madinah, tentu para sahabat yang sudah masuk Islam tadi, siapa yang kira-kira yang akan dipilih menjadi pemimpin? Nabi Muhammad atau pemimpin yang sebelumnya dijanjikan? Tentu Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul kemana? Ke belakang. Kenapa? Dia tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Terjadilah rasa hasad, kecemburuan di hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang terjadi? Dia mengalihkan kondisinya menjadi menjadi orang yang membenci Islam. Cuma amat disayangkan, Islam itu kuat. Kenapa kuat, Pak? Karena Nabi SAW, Aus dan Khazraj itu mayoritas sudah masuk Islam. Sedikit yang masih yang masih beragama di agama kesyirikan, di agama menjadi musyrik. Lalu apa yang dilakukan? Ini tidak mungkin kalau kita mau memarahi Muhammad dan para sahabat, tidak mungkin. Para pembesar-pembesar kita sudah banyak masuk Islam. Kalau mau perang pasti kita kalah, kita sedikit. Apa yang mereka lakukan? Mereka berubah menjadi orang yang memiliki dua wajah. Memiliki apa, Pak? Dua wajah. Terkadang ke sana, terkadang ke sini. Yaitu diistilahkan dengan hypocrite. Munafik. Nah, inilah sejarah sejarah kemunafikan. Makanya munafik itu muncul, kata para ulama, di fase Madinah, tepatnya setelah perang Badar. Setelah perang Badar, bahkan Islam maju, Islam kuat,
maka muncullah benih-benih kemunafikan. Tokohnya ada dua. Satu dari kaum musyrikin, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian dia bikin kelompok, bikin member. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Sabah dari Yahudi, yang nanti akan menjadi cikal bakal agama Syiah, yang akan menghancurkan Islam sepanjang sejarah sampai detik ini. Dialah Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi bergaya saya adalah Muslim, menolong Islam, berpihak kepada Islam dan semisal. Nah, ayat ini Pak bicara tentang mereka. Baik, bisa dipahami teman-teman? Nah, mereka apa yang mereka katakan Pak? Kami ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi. Padahal mereka tetap di atas kesyirikannya Pak, tetap di atas keyahudiannya. Cuma karena mereka lemah, akhirnya mereka tidak mampu berbuat untuk membunuh Nabi dan para sahabat, menyatakan perang tidak mampu, lalu berubah menjadi wajah yang ketiga. Siapa itu? Mereka adalah Dzul Wajhain, orang yang memiliki dua wajah, alias munafik. Nah, lisan mereka berkata iman, tapi di hati mereka menyimpan kebencian yang sangat besar. Mereka menunggu-nunggu kapan Muhammad dan para sahabatnya mati. Kapan Islam itu hancur sehingga kita bisa menguasai dunia, kita bisa menguasai kota Madinah dan semisal. Orang munafik. Nah, Allah mengatakan di antara manusia ada yang berkatakan kami beriman kepada Allah dan Nabi, padahal mereka itu tidak beriman. Tidak beriman. Nah, ini ciri khas ciri khas mereka. Kalau ada yang bertanya, apa sebab-sebab kemunafikan itu, Pak? Munafik itu kan penyakit, Pak. Munafik itu penyakit. Dan ini musuh kita yang berbahaya. Ya, apa sebab-sebab kemunafikan? Kalau boleh saya menyimpulkan, kemunafikan itu Pak pertama datang karena hasad, dan hasad itu biasanya muncul karena ketidakmampuan. Orang hasad itu biasanya kenapa? Karena tidak mampu. Mungkin tidak hasad Pak, dia mampu, sudah punya semuanya. Terus orang yang di bawahnya tidak bisa apa-apa, mungkin cuit. Mungkin tidak hasad itu Pak, nggak mungkin Pak. Ya, makanya orang-orang yang hasad itu biasanya sesama profesi. Gimana? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Direktur sesama direktur, pegawai sama pegawai, pejabat sama pejabat, tukang ojek sama tukang ojek, enak. Itu tuh apa tuh Pak? Hasad muncul. Kenapa ketidakmampuan? Kenapa fulan lebih daripada saya? Makanya hasad ini teman-teman adalah minal kaba'irid dzunub, dosa yang besar. Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan hasad bagian daripada dosa besar. Di mana maksiat dosa hasad inilah dosa yang pertama sekali dimaksiati Allah di langit dan di bumi. Di langit siapa Pak? Iblis kepada Adam, hasad. Sama makhluk. Ya, karena Allah berikan Adam sedikit hasad. Di bumi siapa Pak? Anaknya Nabi Adam. Ketika Habil membunuh anak Adam, membunuh anak Adam yang kedua. Kenapa Pak? Hasad. Disebabkan apa? Jalinan cinta. Ya, masalah cinta. Oleh karenanya dosa hasad ini adalah dua kali maksiat pertama di langit dan di bumi. Makanya teman-teman, jangan kalau bisa kita berlindung kepada Allah dari penyakit hasad. Berbahaya Pak. Dan tidak ada jaminan mau kita jenggotan, mau kita orang yang banyak harta, mau kita orang yang agamais, mau ustaz, mau ustazah, mau orang yang sering hadir di pengajian atau tidak. Namanya penyakit hasad pasti ada. Karena itu bedanya, kata Syekh Utsaimin bin Taimiyah, semua orang berpotensi hasad. Cuma bedanya apa Pak? Orang mulia dengan orang rendah. Orang mulia apa Pak? Hasadnya disembunyikan. Dia tidak nampakkan dengan permusuhan Pak. Tidak diangkat ke permukaan. Dia tidak menghalangi kebaikan-kebaikan yang bisa sampai kepada kawannya. Tapi orang rendah Pak. Akalnya dikalahkan oleh nafsu. Sehingga apa yang terjadi? Dia berusaha bagaimana kebaikan-kebaikan yang mesti sampai kepada kawannya, kepada teman dan sahabatnya, kepada saudaranya, tidak jadi sampai. Dia dengan berbagi dalih dan cara. Itu bedanya orang rendahan dengan orang yang mulia. Oleh karena itu Pak, jadilah orang yang kalau ditimpa penyakit hasad, pilih opsi yang pertama. Apa itu? Jadilah orang berbesar jiwa. Berbesar jiwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi saya sebutkan penyakit hasad itu bisa penyakit munafik itu diawali dengan hasad. Nah, kalau hasad akalnya berubah tuh Pak. Akhirnya dia mencari cara-cara untuk berkata dusta, menyebarkan hoaks, seakan-akan baik tapi di belakang nikung, gunting dalam lipatan, menghantam dari belakang. Itu orang-orang munafik karena sebab hasad. Yang kedua apa Pak? Ketidakmampuan. Lemah. Bisa lemah seperti tadi Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah bin Sabah tidak mampu menghadang Islam dengan cara perang. Akhirnya apa? Berbelot dengan dua wajah. Kemudian ketiga,
adanya rasa takut yang berlebihan serta niat yang rusak. Ini adalah benih-benih yang akan menimbulkan munculkan penyakit munafik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan menjelaskan sifat mereka berikutnya. Yukhadi'un Allah. Mereka senantiasa menipu Allah. Nah, Allah ditipu. Siapa yang menipu? Orang munafik. Seakan-akan mereka berkata, kami ini beriman dengan lisan mereka, padahal di hatinya kekufuran. Seakan-akan mereka bisa menipu Allah SWT. Manusia mungkin bisa ditipu, Pak. Manusia mungkin bisa ditipu dengan apa? Dengan lisan, dengan pakaian, dengan gelar, dengan banyaknya follower, dengan banyaknya karya-karya ilmiah yang dia terbitkan. Tapi ternyata di belakangnya ada niat yang terselubung untuk menghancurkan Islam. Sebagian para ulama mengatakan contoh orang-orang munafik di era modern ini mereka adalah kaum liberal yang mendapatkan gelar doktoral, gelar profesor dari berbagai kampus ternama di di Chicago, di Eropa, di mana gitu. Ternyata mereka pulang-pulang ke tanah air atau ke negeri kaum muslimin untuk apa? Bikin makar. Nah, buat apa, Pak? Buat kerusakan. Wah, Islam itu begini, Islam itu begitu. Tapi yang mereka inginkan apa? Kalau bisa kaum muslimin menanggalkan pakaian keislaman. Itu yang mereka inginkan, Pak. Kaum liberal. Nah, sama mereka Allah katakan, yukhadi'un Allah. Mereka ingin menipu Allah. Seakan-akan apa? Allah itu tidak tahu apa yang kita sembunyikan. Padahal Allah mengetahui apa ya? Ya'lamu ma fis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah senantiasa tahu apa yang dikhianatkan oleh mata dan yang tersembunyi di dalam dada. Tahu enggak Allah? Tahu. Alam ya'lam bi anna Allah ya. Tidakkah dia tahu bahwa Allah senantiasa melihatnya? Nah, gitu. Cuma kata apa? Kata Allah di ayat berikutnya, "Yufadihun Allah." Ya, mereka senantiasa menipu Allah SWT. Ya, walladzina amanu, dan orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman, Mbak, maksudnya orang beriman di sini siapa? Para sahabat, Nabi dan para sahabat. Kalau manusia mungkin bisa ditipu, tapi kalau Allah SWT bagaimana menipunya? Ya, bagaimana menipunya? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sejatinya mereka tidak menipu. Ya, tidak menipu Allah dan tidak pula menipu orang beriman. Yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Ya, tipu-tipu ya. Yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Ini sifat orang apa, Pak? Orang munafik. Ya. Apa sebabnya? Ternyata juga ada ada sebab sehingga lahirlah kemunafikan. Kata Allah, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa maksud penyakit, Pak? Kata Syekh Jabir Al-Jazairi, itu penyakit nifaq, keraguan dan kekufuran. Dia ragu, nampak kebenaran itu, tapi dia ragu ini benar atau tidak. Iya. Ada kekufuran di hatinya. Kenapa? Karena dia berasal memang dari semuanya dahulu. Berasal dari wilayah kekafiran. Tapi karena tidak mampu, akhirnya berubah menjadi orang memiliki dua wajah. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian kata Allah, fazadahumullahu marad. Lalu Allah tambahkan penyakit itu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena hatinya sudah berpenyakit. Lalu Allah tambahkan penyakit lagi. Hati mereka sudah berpenyakit, ditambahkan lagi penyakit. Karena itu, Pak, maksiat terkadang itu akan mengundang maksiat berikutnya, mengundang pancaroba berikutnya. Demikian pula keimanan. Keimanan akan menambah keimanan dan kebaikan berikutnya. Walladzina amanu, ya, fazadahum imanan. Orang-orang yang beriman, Allah akan tambahkan keimanan ke dalam hati mereka. Orang munafik juga sama. Orang kufur juga sama, ditambahkan penyakit di dalam hati mereka. Ya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan di akhirat kelak Allah sudah sediakan bagi mereka azab yang pedih karena sebab mereka adalah kaum pendusta. Karena mereka adalah kaum pendusta, mereka senantiasa berdusta. Ya, senantiasa berdusta sepanjang pagi dan sore hari. Ya. Kemudian teman-teman yang terhormat, ya. Allah melanjutkan tentang sifat mereka dan ini Allah menjelaskan tentang ciri-ciri gelagat. Apa sih gelagat orang-orang munafik itu?
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Lalu mereka menjawab Bapak Basma, innama nahnu muslihun. Kami ini komunitas yang suka berbuat baik ini. Kami ini orang yang suka memperbaiki keadaan, bukan berbuat apa? Kerusakan. Apa yang maksud dengan kerusakan di sini, Pak? Mereka berusaha bagaimana manusia jatuh kepada kekufuran, keraguan, kemunafikan, kecurangan, kemaksiatan. Sebagaimana mereka sedang apa? Yang mereka yakini. Ya, itu yang mereka inginkan. Ya, dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, tapi mereka mengatakan, ini kan orang berbuat baik ini, Pak. Kami ini orang baik ini, Pak. Cuma dari pakaian kami ada selalu suka memberi makan. Semisal. Padahal mereka sejatinya adalah orang yang membuat kerusakan. Ya. Kemudian kata Allah, Allah membantah. Allah, dan Allah di sini maknanya adalah intibah, memberikan, membantah, mengambil perhatian. Ketahuilah, innahum humul mufsidun. Sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yashurun, tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak apa? Tidak sadar. Ya. Kemudian wa idza qila lahum aminu. Ini kelakat mereka, Pak. Apabila dikatakan kepada mereka, tadi kan kerusakan, jangan berusak. Jangan berbuat kerusakan. Yang kedua, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, hendaklah kalian beriman kama amanan nas. Sebagaimana manusia telah beriman. Maksudnya manusia itu siapa, Pak? Hendaklah kalian beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Karena keimanan kalian dikeragui. Walaupun kalian kadang hadir sholat berjamaah, tapi itu waktu-waktu tertentu, Pak. Zuhur, asar, maghrib. Itu orang munafik ada di saf depan sama para sahabat. Isya dan subuh nggak ada. Kemana mereka? Nggak salah. Kenapa? Karena di hati mereka tuh riya. Mereka menyatakan iman, tapi giliran sholat hanya sholat di waktu-waktu yang terang saja. Kalau zuhur, asar, maghrib itu kan masih ada terang tuh. Tapi kalau isya dan subuh itu waktu gelap. Dahulu kan tidak seperti sekarang. Sekarang ada yang ada listrik. Dahulu nggak ada listrik. Sehingga isya dan subuh itu Nabi tekannya di imam di depan di Masjid Nabawi nggak ada lampu, Pak. Sehingga siapa jamaahnya nggak tahu. Yang hadir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali contohnya. Tapi selain itu nggak tahu siapa yang hadir. Tidak dikatakan apa? Gelapnya. Nah, orang munafik kata, ngapain kita hadir? Kan tidak dilihat oleh Rasul, ya kan? Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang lihat. Iman mereka tidak sempurna. Kenapa? Iman hanya sampai di lisan. Oleh karena kata para ulama, iman itu tidak cukup di lisan, tapi mesti ditasdik, dibenarkan oleh hati dan nampak dalam perbuatan yang nyata. Itu iman. Al-iman apa? Tasdiqu bil qalbi, ya, wal lafdu bil lisan, wal amalu bil jawarihi wal arkan. Membenarkan dengan hati, ucapkan dengan kata, dan setelah itu Anda terbukti benar dalam perbuatan. Ada orang ngaku muslim tapi tidak sholat. Gimana? Saya muslim ini, Pak. Ya, tapi tidak sholat. Saya muslim tapi masih praktik riba. Saya muslim masih suka judi online, judo. Saya muslim tapi masih pacaran. Muslim tapi masih berzina. Muslimah tapi nggak berjilbab. Kemana-mana suka apa? Mau dikatakan Anda ini telah kufur? Jangan katakan saya kufur. Muslim ini asli. KTP muslim. Ini menunjukkan apa? Adanya orang-orang yang mencontoh perbuatan orang-orang munafik yang mengatakan iman dengan hati mereka, tetapi tidak terbukti di dalam perbuatan. Nah, ketika dikata mereka berimanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu adalah standar kebenaran beragama. Dalam hal-hal yang pokok, Pak, para sahabat standarnya. Anda mau nyatakan benar keimanan Anda, lihat apakah sesuai dengan i'tiqadnya para sahabat. Kalau menyelisih berarti gagal dalam keimanan. Nah, ketika dikatakan, ada yang mengatakan, berimanlah kalian kepada Allah sebagaimana imannya para sahabat. Apa jawaban mereka? Ini ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan, ya ini Abdullah bin Abdul Salam. Ya, atau Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, Pak, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Jadi ketika ditanya, ini orang Yahudi yang tadi pura-pura masuk Islam, ini keimanannya tidak benar. Ayo kalian beriman seperti saya dan para sahabat. Apa jawaban mereka, Pak? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ini boleh nampak, Pak? Nampak belangnya. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya para sufaha, orang-orang bodoh itu? Siapa masuk orang bodoh, Pak? Para sahabat. Mereka mengatakan sahabat itu bodoh. Orang lemah. Safah itu maknanya adalah orang lemah, orang miskin, orang rendahan. Kenapa orang-orang munafik itu mengatakan sahabat itu rendah? Karena mayoritas para sahabat, terkhusus kaum muhajirin,
atau sebahagian kaum Ansar, itu rata-rata yang masuk Islam itu para fuqara, orang-orang miskin. Semisal siapa? Bilal bin Rabah, semisal Ammar bin Yasir, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu kan miskin tuh Pak. Apalagi mereka berhijrah, move on dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Syarat hijrah harus tinggalkan seluruh harta benda, nggak boleh bawa kecuali baju yang ada. Di kaya pun Pak, seperti Abdurrahman bin Auf, kaya di kota Mekah, ketika hijrah miskin dia Pak. Kenapa? Hartanya mesti ditinggal, tak bisa bawa. Kalau dibawa dibunuh. Oleh karenanya, orang munafik gak mau beriman sebagaimana para sahabat. Kenapa? Para sahabat diklaim sebagai orang yang rendah. Miskin, aku mal, kotor, dan sebagainya. Jorok, dan sebagainya. Lalu Allah mengatakan, Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, mereka itu yang bodoh. Mereka itu yang rendah. Mereka itu yang lemah. Walakin la ya'lamun. Tapi sayangnya mereka tidak apa? Mereka tidak sadar. Mereka tidak menyadari. Iya, mereka tidak menyadari padahal mereka itu yang bodoh. Kemudian Allah mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila ketika bertemu dengan mereka, ya, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata lagi, mulai seperti ulah karakter tadi Pak, tabiat tadi. Qalu amanna. Kami ini beriman nih. Kita ini kawan ini Pak. Kita ini sahabat ini Pak. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya kepada siapa? Kembali kepada Abu Jahal, ketemu dengan orang Yahudi, ketemu dengan yang sefaham dengannya. Qalu inna ma'akum. Sekarang kami bersama kalian, jangan ragu. Terus ngapain tadi katakan beriman? Itu cuma olok-olok saja. Itu cuma kamuflase. Kamuflase. Inna ma nahnu mustahzi'un. Ini tadi cuma main-main. Enggak benar. Lalu Allah mengatakan, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah sedang apa? Sedang mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah memperpanjang masa mereka di dalam apa? Di dalam ketertipuan, dalam kelalaian. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Kenapa, Pak? Kenapa kesesatan dibeli dengan petunjuk? Karena mereka tahu dengan kebenaran Allah, tahu dengan kebenaran Nabi Muhammad dan imannya para sahabat. Tapi mereka justru mengganti kesesatan, lebih mengedepankan kesesatan dibanding petunjuk. Kemudian kata Allah, "Fama rabihat tijaratu wa ma kanu muhtadin." Tidak beruntung perdagangan mereka, dan mereka bukan termasuk orang yang dapat petunjuk. Mereka mendustakan Allah, mengolok-olok orang beriman. Justru Allah mengolok-olok mereka. Bagaimana Allah mengolok mereka, Pak? Di dunia, Allah olok mereka dengan cara apa? Dihiasi perbuatan kekufuran, kemaksiatan mereka, seakan-akan mereka di atas kebenaran. Kalau di akhirat apa, Pak? Allah jadikan mereka nanti diberikan cahaya bersama orang-orang beriman ketika akan menempuh sirat, menempuh jembatan. Setelah mendapat cahaya, para sahabat orang beriman naik ke jembatan dan selamat sampai ke surga. Lalu cahaya mereka dipadamkan. Allah diberi isyarat di dalam surah Hadid, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka beriman, wahai orang beriman, kata orang munafik. Bukankah kita dulu sama di dunia? Kita sama-sama sholat, sama-sama haji. Ya, yunadunahum alam nakum ma'akum. Apa jawaban orang beriman? Qalu bala walakin fatantum. Benar, kalian dulu bersama kami. Bersama-sama sholat, kita ibadah di dunia. Tapi sayangnya kalian telah diberikan fitnah. Dengan apa? Dengan kesyirikan, kekufuran yang kalian lakukan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Dahulu mengolok-olok di dunia, di akhirat juga Allah mereka. Teman-teman yang terhormat, ini adalah sifat atau karakter pada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Apa pelajaran bisa kita ambil, teman-teman? Satu, jadilah menjadi kelompok yang pertama, orang beriman, mengikuti Nabi dan para sahabat. Dan yang kedua, kenali musuh kita. Kenali musuh kita, baik antara terang seperti orang kafir, ataupun yang bersembunyi, yang mengunting dalam lipatan sekitar orang munafik. Dan pastikan, jangan sampai di antara kita mencontoh gaya, gelagat, dan tabiat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Baik dalam skala kecil, ataupun dalam bentuk skala yang besar. Demikian untuk faedah-faedah ringan dari sifat-sifat orang munafik, dan kelas berikutnya kita akan berbicara nanti insyaallah permisalan yang Allah berikan tentang orang-orang munafik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Shallallahu sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.